Halo sahabat wanita dan remaja putri di rumah, selamat bergabung kembali di channel aku. Kali ini aku mau bikin donat yang lembut, enak, simple, praktis, tanpa mixer, tanpa terlalu banyak mengulenin, dan juga hanya memakai 2 kuning telur saja. Oke yuk sahabat wanita dan remaja putri, kita simak bahan-bahannya sebagai berikut. Nah, di sini ada air hangat ya 50 ml dan air dingin 200 ml. Nah, ini 2 butir telur, nanti kita pakai kuningnya saja ya. Dan ini ada 1 saset bubuk denko ya. Susu bubuk denko, dan ini 500 gram tepung cakra. Nah, ini ada setengah sendok teh garam. Nah, gula halus 1 sendok makan, dan margarin 1 sendok makan. Nah, ini ada baking soda 1 sendok teh, SP 1 sendok teh, baking powder 1 sendok teh, dan ini permipan 1 saset ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita tonton video ini sampai habis. Nah, pertama-tama kita membuat raginya dulu ya. Mengaktifkan raginya, kita masukkan raginya ke dalam 50 ml air hangat dan juga dicampur dengan tepung gula ya. Kita aduk dan kita diamkan hingga raginya mengembang. Nah, kita tutup ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan tepung terigu ini ke dalam wadah ya. Tepung terigu cakra. Lalu kita masukkan 1 saset susu bubuk denko. Kita masukkan juga baking powder. Kita masukkan soda kue, dan kita masukkan juga garam. Lalu kita aduk hingga tercampur rata bahan-bahan ini ya. Nah, itu kita masukkan SP-nya dan margarinnya. Kita aduk kembali. Lalu kita masukkan 2 kuning telurnya. Nah, kita aduk kembali hingga tercampur rata, dan kita masukkan 200 ml air sedikit demi sedikit ya. Kita aduk. Nah, sebenarnya kalau ini dalam pengadukan ini lebih baik memakai tangan ya, tetapi pastikan tangan kita sudah dicuci terlebih dahulu ya, agar nanti adonan ini rata ya, kalis gitu. Nah, aduknya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kenceng ya, dan juga tidak perlu memakai tenaga. Jadi dalam pengadukannya lembut saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa cukup tercampur rata ya, lalu kita masukkan ragi yang sudah mengembang seperti ini ya. Nah, kita masukkan, kita aduk kembali raginya bersama adonan tepungnya ya. Kita aduk hingga rata. Teksturnya memang lengket seperti ini ya, tapi ini tidak apa-apa karena nanti kita akan mengulenin sebentar saja ya. Nah, ini kita siapkan tempat untuk mengulennya. Nah, sebelumnya kita taburi tepung terigu dulu ya. Lalu kita ambil tadi adonan yang masih lengket tersebut. Nah, kita ulenin dengan lembut ya. Nah, seperti ini kita taburi sedikit tepung.
Nah, ini sudah mulai kalis ya, sudah mulai terlihat tidak begitu lengket lagi. Tetap dengan lembut ya, kita hanya menggulung-gulungnya, menguleninya sebentar. Nah, lalu kita siapkan wadah, kita tutup dengan plastik wrap ya, selama lebih 10 menit ya. Kita tutup, kita diamkan hingga adonan ini mengembang 2 kali dari adonan semula ya. Lalu setelah 10 menit, nah ini dia sudah mengembang lebih besar ya adonannya ya. Nah, lalu kita kempiskan dan kita keluarkan dari wadahnya ya. Tetap kita tempat untuk memotongnya atau menaruh adonan ini selalu ditaburi dengan tepung terigu ya. Nah, seperti ini. Tetap ditaburi tepung terigu agar tidak lengket, begitupun dengan tangan kita ya. Nah, sudah kalis sekali ini adonannya, sudah cantik ya. Nah, kita potong-potong, kita bisa timbang ya, agar nanti hasilnya sama besarnya ya. Nah, ini dia sudah kalis, bentuknya seperti ini adonannya ya. Lalu kita timbang. Di sini saya menimbang sebanyak 70 gram ya. Adonannya saya timbang 70 gram masing-masing ya. Lalu kita bulatkan. Nah, teknik dalam membulatkannya saya seperti ini ya. Tetapi ini sesuai dengan keahlian masing-masing ya dalam membulatkannya ya, bebas. Nah, lalu kita bulatkan adonan ini sampai habis ya. Pastinya di terakhirnya mungkin tidak akan sama ya timbangannya ya. Nah, biasanya berkurang atau malah kurangnya banyak ya di terakhirnya. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, kita bulat-bulatkan adonan ini hingga habis ya, sahabat wanita dan remaja putri. Nah, setelah adonan habis kita bulat-bulatkan, lalu kita tutup dengan serbet bersih ya. Selama 10 menit lagi ya, kita diamkan. Nah, ini setelah 10 menit hasilnya lebih mengembang lagi ya, lebih besar lagi. Lalu kita bolongkan di tengahnya dengan spuit ya. Saya memakai spuit. Nah, seperti ini. Spuitnya terlebih dahulu kita kasih minyak sayur ya, agar tidak lengket ya.
Nah, saya lubangkan di tengahnya donat ini. Jadi deh donat ya. Kalau belum berlubang bukan donat namanya. Roti ya. Tuh ya. Donat tuh identik dengan lubang di tengahnya. Oke, sahabat wanita dan remaja putri ya. Lalu setelah ini baru kita goreng ya. Nah, dalam teknik penggorengannya kita mulai dari yang awal kita bulat-bulatkan dulu ya. Nah, ini yang pertama kita bulatkan. Lalu ini yang kedua yang dibulatkan. Nah, ini yang ketiga. Seperti itu urutannya ya, sahabat wanita dan remaja putri. Dan langsung kita balik ya. Karena kalau dia memakai tepung gula terlalu banyak, dia suka gosong kalau nggak buru-buru kita balik ya. Nah, ini di api kecil saja ya. Kalau sudah panas minyaknya, kita kecilkan apinya, lalu kita masukkan donatnya dan kita balik supaya tidak angus. Karena gula yang terlalu banyak juga mempengaruhi nanti angus atau tidaknya ini donat ya, kalau kita tidak bisa mempergunakan apinya ya. Nah, seperti ini. Tetap dibalik-balik ya. Sebenarnya sih sekarang sudah ada cetakan donat ya, jadi besar kecilnya tuh rata ya dalam membulatkannya. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan lalu kita angkat dan kita tiriskan, kita masukkan donat berikutnya ya. Sebenarnya memasukkannya jangan takut sih, jangan takut kena minyak. Tapi ini saya karena pernah kecipratan minyak jadi agak trauma juga ya, agak takut juga gitu dengan minyak panas. Tapi alhamdulillah kalau udah sering ke dapur insya Allah terbiasa ya dengan panas minyak. Kalau untuk jualan ya, saya sarankan lebih baik pembeli cetakan donat ya, agar nanti besar kecilnya sama hasilnya ya. Nah, ini dia alhamdulillah tara donat yang sudah selesai digoreng. Lalu bisa kita hias ya. Kalau kita ingin menghiasnya dengan aneka topping, ada keju, ada coklat, ada gula halus, bubuk gula ya. Bisa kita hias seperti ini, atau ingin original juga bisa ya, tidak dikasih topping-topping. Nah, ini deh donat yang tanpa pakai mixer, hanya pakai 2 kuning telur, tanpa terlalu lama mengulenin, tanpa terlalu lama mendiamkannya. Nah, hasilnya tetap cantik dan lembut, rasanya pun enak ya. Oke sahabat wanita, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih, hatur nuhun.